Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum acara tindak pidana korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tegar Pratama, NIM 2019-424, dan teman saya Fiana Safitri, NIM 2019-417, dan Ellen Putri, NIM 2019-425. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, karena substansi dan natur serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional. Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan di dalam 3 kategori utama, yaitu sebagai kejahatan ekonomi, kejahatan politik, kejahatan dalam jabatan, dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, dampak dari kejahatan korupsi juga multiple effect. Antara lain adalah pembodohan, pemiskinan, penghancuran peradaban. Ditinjau dari pelakunya, maka kejahatan korupsi mempunyai beragam profesi, yaitu penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, pengusaha, dan yang ketiga, cendekiawan. Pengertian korupsi. Corruptio atau corruptus dalam bahasa Latin. Artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 sub A terdapat unsur langsung atau tidak langsung merugikan. Kata tidak langsung sangat luas sekali. Akibat hukumnya dianut teori von Bury mengenai ajaran kausalitas yang conditio sine qua non. Pasal 1 ayat 1 sub A terdapat unsur atau patut diketahui bermakna culpa, kerugian negara yang timbul karena alpa. Makna melawan hukum. Berlaku secara nasional. 1. Terdapat sanksi pidana, pasal 63 KUHP sampai pasal 14. 2. Tidak terdapat sanksi pidana. Contoh, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang 2, Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan barang daerah diganti dengan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 152 tahun 2004. MAM yang positif. MK nomor 003/PUU 4/2004 2006. Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbuatan memperkaya. Penjelasan pasal 1 ayat 1 sub A Undang-Undang 3/1971. Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 penjelasan pasal 1 ayat 1 sub B. Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur menyalahgunakan kewenangan yang ia peroleh karena jabatannya. Yang semua itu menyerupai unsur dalam pasal 52 KUHP yang selain dari itu memuat pula unsur yang secara langsung atau tidak langsung dan merugikan keuangan negara, serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Ketentuan dalam sub B ini
adalah luas dalam rumusannya karena mempergunakan istilah umum, yaitu menyalahgunakan, dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan pasal 52 KUHP dengan kata oleh karena melakukan tindak pidana yang ia peroleh karena jabatannya. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1340/PID/1992 menyalahgunakan kewenangan dengan cara mengambil alih pengertian yang ada dalam pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Détournement de pouvoir. Keuangan negara. Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena satu, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah. Dua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Penentuan oleh ahli keuangan negara. Perekonomian negara. Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Penentuan oleh ahli perekonomian. Gratifikasi. Pasal 5, pasal 209 KUHP. Aktif, lihat pasal 419 KUHP, pasal 12A dan B, dan A1. Kemudian A, memberi atau menjanjikan sesuatu dan kepada PN atau penyelenggara negara dan dengan maksud supaya atau agar. Pasal 1 berbuat, pasal 2 tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Hanya yang bertentangan dengan kewajibannya. B, memberi sesuatu kepada PN atau penyelenggara negara dan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat 2, PN atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena telah mau bergerak akan melakukan atau telah bergerak melakukan. Syarat bukan gratifikasi. Pasal 12C. Melaporkan gratifikasi pada KPK. Yang kedua, paling lama 30 hari. Yang ketiga, 30 hari kemudian KPK menentukan menjadi milik negara atau penerima. Yang keempat, tata cara laporan lihat Undang-Undang KPK. Pasal 20, tindak pidana korupsi oleh badan hukum. Dua, tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang ketiga, korporasi diwakili pengurus. Peradilan tipikor. A, penyelidikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Penyelidikan pasal 1 ayat 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus tipikor juga dilakukan oleh jaksa. Pasal 284 KUHP dan KPK. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Penyelidikan. Pasal 1, kedua, 2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
penyelidikan dilakukan oleh penyidik Polri, jaksa, dan KPK. Penuntutan pasal 1 ke 7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada kejaksaan pasal 1 ke 8 KUHP atau pada KPK undang-undang KPK. Peradilan, proses mengadili pasal 1 ke 9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili pasal 1 ke 8. Tahap peradilan. Yang pertama, peradilan tingkat pertama pada pengadilan negeri, yang kedua peradilan banding pada pengadilan tinggi, yang ketiga peradilan kasasi pada Mahkamah Agung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helen Putri. D. Penyidikan pada tindak pidana korupsi. 1. Proses penyelidikan. A. Proses ini dimulai apabila terdapat laporan dari seseorang atau informasi yang diterima oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK tentang adanya dugaan telah terjadinya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan seorang pejabat, atau perbuatan curang dilakukan pengusaha dan pemberian serta menerima gratifikasi oleh pejabat negara. B. Berdasarkan laporan atau informasi yang diterima oleh penyelidik, maka penyelidik melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan tersebut perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan atau perbuatan curang yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, atau perbuatan gratifikasi. Apabila penyelidik setelah mendapat keterangan dan barang bukti beranggapan bahwa perbuatan merupakan perbuatan pidana korupsi, maka pemeriksaan dilanjut pada tahap penyidikan, namun apabila dugaan tersebut tidak didukung oleh keterangan dan barang bukti, maka kasus diberhentikan. Pada tahap ini belum ada orang yang disangkakan sebagai pelaku. Mereka yang memberikan keterangan biasanya disebut sebagai terperiksa. Oleh karena itu, belum ada proses pemberian bantuan hukum. Penyelidikan oleh KPK. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Ayat 1, penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayat 2, penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Pasal 44 ayat 1. Pertama, jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 1. Proses penyidikan. A. Apabila penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, maka tahapan selanjutnya adalah tahap untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangkanya. Agar tugasnya dapat dilaksanakan, maka penyidik diberi wewenang yaitu pasal 7 ayat 1 penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. B. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. C. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. D. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. G. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. H. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. I. Mengadakan penghentian penyidikan. J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat 2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Ayat 3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Ayat 4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Ayat 5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayat 2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf A. Ayat 3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 8 ayat 1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat 2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ayat 3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan A. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. B. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pasal 9. Penyelidik dan penyidik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing, di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Alat bukti yang harus dikumpulkan oleh penyidik adalah minimal 2 alat bukti di antara alat bukti tersebut diatur di dalam pasal 184 KUHP, yaitu yang pertama alat bukti yang sah. Contohnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang kedua, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam pasal 185. Yang pertama, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Kedua, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Yang keempat, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah. Apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Yang kelima, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Yang keenam, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan A. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti. C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. D. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Ketujuh, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain. Pasal 186. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 187. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pasal 198 ayat 1, petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat 2, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Ayat 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pasal 189 ayat 1, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat 2, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah, sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Ayat 3, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ayat 4, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal 190. A. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. B. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan pasal 30. Pasal 109 ayat 1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Ayat 2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Ayat 3. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B. Pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Pasal 110 ayat 1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Ayat 2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Ayat 3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
Ayat 4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Wewenang penyidik KPK. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Ayat 1, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. F. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya, atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Next. Pasal 40, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat pemerintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 41, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Pasal 42, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hak-hak tersangka tindak pidana korupsi. Pasal 50 ayat 1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Yang kedua, tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Ayat 3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Pasal 51. Untuk mempersiapkan pembelaan, A. Tersangka berhak untuk beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. B. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 52, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 53, ayat 1, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Ayat 2, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Pasal 54, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dan dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menuntut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 55. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut, dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 56. Dalam
Ayat 1. Dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak punya penasihat hukum tersendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal 57 ayat 1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Pasal 58. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Pasal 59. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum jaminan bagi penangguhannya. Pasal 60, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya. Terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Pasal 61, tersangka dan terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan. Pasal 62 ayat 1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu, bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Ayat 2, surat menyurat antara terdakwa dan tersangka dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau penjabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Ayat 3, dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara. Hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dihubungi cap yang berbunyi telah ditilik. Pasal 63. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Pasal 64, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 65, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan seseorang yang dimiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 67, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pasal 68, tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95. Penuntut. Pasal 137. Penuntut umum berwenang
melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Pasal 138, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ayat 2, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas. Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Pasal 139. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 140. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Ayat 2, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam ketetapan. B. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, segera dibebaskan. C. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga, penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. D. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Pasal 142. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Penuntutan oleh KPK. Pasal 51 ayat 1, penuntut adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Ayat 3, penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jaksa penuntutan umum. Pasal 52 ayat 1, penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 145 ayat 1, pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah. Ayat 2, apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdapat atau tempat kediaman terakhir. Yang ayat ketiga, dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tangga tahanan negara. Pasal 146 ayat 1, penuntut umum menyampaikan surat panggilan terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Ayat 2, penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. Proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan negeri. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Pengadilan tindak
pidana korupsi melakukan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pasal 6, pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pasal 7, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 10, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karir dan hakim ad hoc. Ayat 2, hakim karir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Ayat 3, hakim karir yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ayat 5, hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 tahun kali masa jabatan. Pasal 25, pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Pasal 26, ayat 1 dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 orang hakim. Ayat 2, dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah 5 orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3:2 dalam hal majelis hakim berjumlah 3 orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2:1. Pasal 28 ayat 1, semua alat terbukti yang diajukan di dalam persidangan termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa. Pasal 29, perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 hari. Pasal 30, pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi. Pasal 31, pemeriksaan di tingkat kasasi tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Pasal 32, di dalam putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari. Pasal 34, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A, perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri atau sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 Ayat 1. Dengan undang-undang ini, untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Sudah sekian presentasi dari kami.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.